Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli ya Rabbi matihni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlaqi wa sa'il alayya ibtahu summa tafsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa, setanah air, juga semanusia, pada kesempatan ini saya bersyukur ini alhamdulillahirabbil alamin bersimpul bersama Kiai Abdul Haris Al-Hafidh, ya, alumni yang Yambul Quran Kudus yang diasuh oleh Gus Ulin dan Gus Bab. Dan tentu ini momentum cinta yang saya syukuri di wilayah Bantul. Dan ini pondok pesantrennya namanya Pak Gus? Nurul Istad. Nurul Istad. Istad. Tafaulan Luhur. Oh gitu. Dan ini anak-anak yang sekian banyak ini datang dari berbagai penjuru, ya. Dan mengingatkan saya bahwa Mbah Hasyim Muzadi dari Bangilan itu ketika saya pas ngaji di rumahnya itu, beliau bilang barusan saja riset di seluruh Indonesia karena beliau mendirikan pondok tahfidz di Bogor itu. Jadi di Indonesia itu Kiai Abdul Haris ada 2 juta hafidz atas riset dari Mbah Hasyim Muzadi. Beliau bilang di Timur Tengah walau bahasa Arab itu paling banter 300.000. Di Indonesia berapa, Dek? 2 juta. 2 juta orang hafidh. Dan tentu ini di antara tambahan 2 juta ini tamatan pesantren ini adik-adik nanti, ya. Amin. Diberi kemudahan menghafal, kerasan di pondok, ya. Terus Bapak Ibu didoakan untuk memperoleh rezeki yang banyak. Amin. Sehat, ya, Bapak Ibu sehat di rumah. Jadi Abdul Haris ini saya diceritain ini jenengan pulang dari pondok terus di sini mendirikan pesantren ini, dan saya tadi dikirimi gambar oleh Kang Nur Rahman, Yai Ulin sudah sering sini. Iya Bapak apa ya? Iya Pak. Ya, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara tentang Nurul Istad ini sebenarnya bingung saya menceritakannya. Karena muassis pondok sekaligus pengasuh itu sebenarnya bapak saya, bapak almarhum. Iya. Jadi asbabul burukan begini. Tahun 2017 bapak itu pernah merintis sebuah pesantren. Iya. Dan itu diniati tafaulan simbah, makanya namanya Nurul Istad. Karena leluhur kami itu ya dulunya Kilawakola yang mengatakan, termasuk guru spiritualnya Pangeran Diponegoro. Wow. Beliau memiliki seorang putra, Mbah Umar namanya, Iya. yang dinikahkan oleh Mbahnya Isa Parinah, keponakan Pangeran Diponegoro. Makamnya ada di Wonokromo sini. Iya. Binti Teposo, Pangeran Teposo. Dan pernah memiliki pesantren dan vakum beberapa waktu, dibangun kembali oleh Bapak tahun 2017. Dan alhamdulillah diberkahi oleh Romo Yul Ahbab di sini
Iya. Beliau rawuh pertama kali meresmikan pondok pesantren ini. Saya posisi masih di Kudus. Iya. Malahan. Masih di Kudus. Jadi begitu Bapak berjalan 1 tahun, saya pulang, saya ikut di Kasar Banser. Nggak ada niat sama sekali pengen jadi pengasuh. Niat saya pengen berkhidmat sama Bapak, membantu perjuangan Bapak. Tapi ya nggak ada yang tahu umur 1 tahun berjalan beliau wafat. Akhirnya yang mau tidak mau, siap nggak siap, meneruskan. harus meneruskan seperti itu. Itu ceritanya gitu ya. Terus ini Gus, berkaitan dengan estafet ini tentu penjaringan juga seperti di Yambuk namanya ada usaha-usaha. Kalau di Yambuk kan Hati. terus kalau jenengan apa ini? Di sini ada Nurisco, Nurul Istad Coffee. Oh, no singkatannya. Iya. Ini juga menarik untuk saya ceritakan. Kenapa ada usaha yang memang sifatnya apa ya mendadak seperti ini? Karena ini ada hubungannya dengan wasiat. Jadi almarhum bapak saya itu pernah berwasiat 3 hal. Yang pertama, jangan pernah menolak santri, siapapun yang masuk diterima. Yang kedua, jangan pernah membebani wali santri. Jadi nggak ada uang gedung di sini. Terus yang ketiga, jangan membuat proposal kalau membangun pondok. Nah, seiring berjalannya waktu tambah banyak menuntut kita harus mikir. Satu sisi mengindahkan wasiat, satu sisi harus berpikir keras. Akhirnya muncul ide membuat produk Nurisco. Iya, terus yang kemasan minuman tuh? Kalau minuman itu ada wedang uwoh, itu yang model Jogja ya. Ya, itu yang membuat adik saya, tetapi juga ada kerjasama dengan sebagian untuk pondok. Iya. Tambah lagi ini tentu berkaitan pondok pesantren ini dengan aktif masyarakat melalui Banser. Banser. Iya. Masih saat ini masih aktif. Iya. Dan teman-teman, hal seperti ini menjadi inspirasi bagi kita semua di mana saja ya, alumni pondok pesantren. Ketika pulang ada yang memang sudah langsung Gus ya, orang tuanya punya pondok, tetapi Kang Haris ini lain, rintisan orang tuanya baru sebentar ya, 1 tahun. 1 tahun 1 tahun terus terpanggil pulang meneruskan perjuangan. Iya, tentu ini bermodal semangat, bermodal ketulusan, juga bermodal atas berkah dari guru ini guys. Iya kan, dari Mbah Arwani, terus Mbah Ulin, Mbah Dap, dan tentu akan menyertai semangat bahkan ketika susah ini menemani. Iya kan, nah susah ini guru itu biasanya datang walau hanya mimpi. Dan teman-teman, pondok Quran bagian dari terbanyak ya di Indonesia ini, karena tadi 2 juta hafidhon, dan tentu adik-adik seumur seini ya, ini masih kecil-kecil tapi di dalamnya Kang Haris ibarat benih kira ya cilik neng tersembunyi pohon besar ya, jenenge habah itu benih tapi nak tukul menjadi mahabbah ya. Kalau ini kecil-kecil ini tersembunyi pohon sejarah. Kalau pohon itu sajarah, tapi kalau adik-adik ini sejarah. Jadi nanti saya doakan adik-adik ilmunya bermanfaat. Amin. Nanti adik-adik menjadi penerus agama, bangsa, dan penerus dari Rasulullah Muhammad SAW. Terus berkaitan lokal ini Kang Abdul Haris, bagaimana di responsibility atas pesantren ini? Ya alhamdulillah kita mendapat respon yang sangat positif, terutama dari MBC dan Banom NU di Kecamatan Keret ini. Karena lagi-lagi ini berkaitan wasiat juga. Jadi sebelum wafat itu Bapak pernah berpesan
wis pondoke beng cilik gak apa-apa lah, sepenting anu sing gede. Anjing ya. Iya, makanya ada bendera NU di atas besar. Besar ya. Nah, orang tanya ke sini, ini pondok apa? Pondok NU. Ya, ya. Jadi nulis aja tenggelam nggak apa-apa. Yang penting NU-nya harus besar di sini. Iya, Jogja nampaknya saya lihat ada ring ya, anu Gus. Itu dari pelosok Kuningan yang pinggir-pinggir itu kok semuanya nampak NU. Sampai di sini juga Garis pinggir ya. pinggir. Dan semoga nawa itu penjenengan itu dikabulkan oleh Amin, Allah. amin, amin. Kalau ini bisa ini, izinkan ayah, izinkan ibu. Bisa ya? Bisa kan? Nah ini soalnya adik itu mondok kan. Ini juga berjuang ya Dek ya. Ya. Meninggalkan apa? Ayah dan Ibu. izin ayah dan Ibu. yuk kita dendangkan nafas. Wah, ini cukup mengharukan kalau dikaitkan itu ya pamit dari rumah ke sini. Jauh dari orang tua. Ya, jauh orang tua mesti ono kangen di orang jenengan kangen. Kono kok pakmu makmu yo kangen ya awakmu deh. Yuk bareng yuk semangat ya. 1 2 3. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Ya. Majulah, ayo maju serta serbu. Serbu. Kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, usilah berkorban. Angkat tangan semua. Maju. Maju, maju, ayo terus maju. Singkirkan dia. Kita habis mereka. Musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Tambah negara demi agama ku rela berkorban. NKRI. Harga mati! NKRI. Harga mati! NKRI. Harga mati! Wah, ini pengasuhnya malah kayak banser kok. Nah, ini Gus, kita mendidik anak-anak ini sesuai dengan anu ya. Garis NU ya, membangun ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah syariah. Dan ini bagian dari legitimasi Mbah Hasyim terhadap dirimu. Siapapun yang berkhidmah kepada NU, pertama saya akui sebagai santri dunia akhirat, yang kedua hidupnya saya doakan berkah, dan kalau mati husnul khotimah. Amin. 3 hal ini dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian selaku banser mestinya juga selening-selening tahu bahwa Mbah Hasyim itu dikasih kado oleh Mbah Khalil Bangkalan 2 hal, tongkat komando dan tasbih. Ketika ditanyakan ternyata makna simbolik tongkat komando itu temani Indonesia. Maka NU sepanjang sejarah tidak pernah berkhianat kepada bangsa, malah bangsa kalau terancam ideologinya NU pasti turun gunung beserta seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan negeri ini dengan ideologi Pancasila. Maka Pancasila bagi NU final, karena apa? Itu keputusan dari Muktamar di Situbondo itu. Dan di tengah keraguan orang, NU malah tegas. Ya, itu genora dadi tegesan, kudu tegas. Itu tegas. Dan saya doakan Gus usahamu ini laris. Amin, 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 untuk amin, amin, seduluran bisa. Amin, amin. Karena ekonomi sekarang tidak mengacu ke pasar konvensional, tetapi jaringan. Ya, sejauh kita punya komunikasi jaringan, maka di sana akan bisa sambil untuk dagang. Ya, jadi ini pabrik juga ketar-ketir, perusahaan-perusahaan ketar-ketir, bahkan mal-mal ini ketir-ketir. Karena apa? Karena akan tergerus oleh online. Dan itu ditentukan mumpung belum telat, ilmu jaringan seduluran yang banyak, dan itu sudah dilakukan NU. Semoga dengan melalui anak-anak ini sebagai Puan Rahmat juga usaha dengan ini
diberkahi oleh Allah, syukur Amin, amin. berkembang dalam wujud-wujud yang lain ya. Amin, amin, Ya, amin. pokoknya sing ubet lah. Betul. Semangat. Semangat. Ini ada suguhan selawat dari Mbak Jamil. Nanti adik-adik jawab. Selawat apa mau? Tibil Kolo. Ya, monggo Mbak Jamil sebagai doa ya. Nah ini sebelum mulai, Mbak Jamil ini anaknya Bu Jamilah, Pak Yai Zaini Blura. Anak 9 tuh qori semua, juga ada yang hafid. Anak 9 tuh juara semua. Nah, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk, bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus Niat. ya udah sudah satu aja lah, nggak apa-apa. Ya, teman-teman, ini sebuah pertemuan yang indah menurut saya, karena saya tidak Gus Aris orang direncana jebul Allah menuntun kita ini sambung. Dan insya Allah nanti saya lain waktu kalau ke Jogja bisa ngopi di sini dan bisa kulaan kopi. Semoga sukses ini pesantren ini Amin, ya, amin, amin, dan amin. NU di sini menjadi besar. Amin, amin. Dan itu atas doa dari abahmu dan kita semua yang mengamini melalui perjuangan. Ojo ngamini toh ya, melalui rono rene rono rene lah, seperti itu. Dan semoga di sini dijamin aman oleh Allah. Amin, 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 amin. Ono apa-apa sing sipate ganggu minggat. Nggih. Amin. Minggat sing ganggu adik-adik nggih. Minggat, nah ra minggat wis untuk diatasi para masyayikh. Gus Haris ini ya pendidikan. Ya Gus Haris ini jenengan pesan-pesan untuk bombong juga yang di daerah lain. Kadang kita ada pejuang-pejuang yang di pelosok Kalimantan, di Sumatera itu lebih ngeri juga. Tapi ya merintis sama seperti ini. Ya, monggo kanggo motivasi Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang berjuang di garis Muassis Nahdlatul Ulama. Pada intinya jangan pernah takut. Jangan pernah takut kita menunjukkan jati diri kita. Kalau kita memang punya kapasitas, tunjukkan. Sudah tidak zamannya lagi kita malu-malu untuk menunjukkan jati diri kita. Karena kalau kita malu-malu, ada pihak lain yang tidak punya rasa malu Dan memalukan. Jadi kalau kita punya kapasitas, tunjukkan. Seperti misalkan contoh di sini, ya kita punya kapasitas Quran. Iya. Sana jelas, tunjukkan. Iya. Tapi jangan pernah lupa.
tetap di bawah bendera Nahdlatul Ulama. Jangan pernah melupakan guru-guru kita, perjuangan guru-guru kita, bagaimana beliau getih membesarkan NU pada waktu itu. Karena sekarang ini banyak yang mungkin secara keberkahan berkurang atau terkikis, orang memperoleh malah tidak memperoleh karena meninggalkan guru-guru kita. memberikan salat. Tanamkan rasa cinta agama dan tanah air kepada anak-anak didik kita. Ini penting karena ini wasiat dari pendiri bangsa ini. Semoga Indonesia tetap aman, tetap adem ayem, Damai. dan kita sebagai warga NU juga tetap bisa beraktivitas seperti halnya warga-warga yang lain. Para salaf soleh ya, telah membukakan jalan. Penuhun ya. Ya. Ya Dek, ini Jagong ini menyemangati adik-adik ya, dan adik-adik juga menyemangati diri sendiri ya, semangat mesem sumeh itu ya. Ini mesem sumeh aja kaya ngraine nglumpuk kayak dik. Ngraine nglumpuk. Ya niku otake kebak tayang ya. Yuk kita yahlal waton ya. Ya. Bareng ya. Tangannya gini semua. Ayo. Ya. Sehat ya. 1, 2, 3. Yahlal waton, yahlal waton, yahlal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal iman. Innatul alal waton. Yahlal waton, yahlal waton, yahlal waton. Hubbul waton minal iman. Wala takun minal iman. Innatul alal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu man yatika yaumal qami hayyal qarimama kullu man yatika yaumal qami hayyal qarimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku dan halal nasibku bangkitlah bersatu pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan harapkan nasibku bangkitlah bersatu Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Jangan jenengan Gus. Siapa kita? Sandiaga Siapa kita? Sandiaga Siapa kita? Sandiaga NKRI Sandiaga Pancasila Banser luar biasa gitu. Banser luar biasa biasa di luar. Banser luar biasa biasa di luar tugas Gus. Saya kalau bilang pondok pesantren tahfidz apa? Nurul Istad. Nurul Istad jenengan angkat gini berkah 2 kali. Berkah luar biasa. Ngono ya. Pondok pesantren apa? Nurul Istad. Nurul Istad. Pondok pesantren Nurul Istad. berkah luar biasa Kurang kompak. Pondok pesantren Nurul Istad. berkah luar biasa Teman-teman, wah, aku melu semangat ini. Jebul menyemangati orang itu mantul. Ya, menyemangati diri kita sendiri juga. Terima kasih dan silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi channel ya, yang memuat mozaik peradaban Nusantara yang NU ikut menjaganya. Walau NU telah berjuang sedemikian besar ketika di Surabaya, tetapi NU tetap menjaga konsensus nasional untuk kehidupan bersama. Ngono Gus. Wah, niki cekap semanten dan semoga aman, amin. Ya, sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Gus, penutup jempol. Allahumma sukses.